Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini saya Chandra Darwis akan membuat tugas paralegal pada pertemuan ke-9 terkait permohonan PKPU dan kepailitan. Ya. Adapun materi ini yaitu akan terkait dasar-dasar hukum untuk pengurusan aset debitor di dalam status PKPU ya. Kemudian juga dasar hukum pengurangan pengurusan aset dalam aset debitor dalam status pailit. Kemudian dasar-dasar hukum peninjauan kembali. Nah, sumber hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PPUU strip 2/2004. Juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001/002/PPUU 3 Romawi /2005, dan terakhir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23/PUU 22 Romawi /2021. Jadi di sini saya akan coba membahas hukum acara. Di sini ada buku acara niaga ya, pengadilan niaga. Dari beberapa dari buku ini akan kita ulas, yaitu apa fungsinya kalau sebagai paralegal di dalam pengurusan aset debitor dalam status PKPU. Pengurusan aset debitor ini sampai dengan nanti kalau ada peninjauan kembalinya. Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Setelah keputusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Jadi segenap harta kekayaannya akan menjadi budel pailit ya. Kemudian kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan budel pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Ya, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali. Jadi pada saat diputuskan pailit, maka kurator sudah bisa langsung bekerja. Di dalam setiap putusan pailit ada penetapan siapa yang menjadi kuratornya, atau bisa juga diajukan untuk kuratornya. Dan kurator ini didasarkan atas pengajuan dari pemohonan pailit. Jadi kalau tidak ada ya, maka kuratornya ditunjuk oleh hakim ya. Jadi kalau misalnya nanti mengajukan pailit ini tidak ada diajukan atau diusulkan siapa yang akan menjadi kurator, maka hakim akan menetapkan Balai Harta Peninggalan BPH sebagai kuratornya. Nah, dalam kurator ini, sebagai kurator harus independen dan tidak mempunyai konflik of interest atau kepentingan, ada benturan kepentingan lah ya, dengan debitor ataupun kreditor. Nah, ketentuan kurator ini yang harus independen ini ya, kalau tidak ada sanksi hukumnya jika hal ini dilanggar ya. Seharusnya pembuat undang-undang menentukan sanksi ya. Jadi kan tadi kurator ini harus tidak ada konflik ya, interest. Tapi kalaupun ada, di undang-undang tuh nggak ada. Jadi tidak dianggap pelanggaran gitu ya. Ini juga suatu temuan ini ya.
Ya. Kemudian pengurusan adalah yang dimaksud pengurusan itu adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit ini tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan dalam jumlah nilai jual ya. Kalau bisa bertambah. Nah, kemudian juga ada tentang pembayaran harta pailit ya. Jadi ada beberapa alternatif, yaitu pembayaran berdasarkan kesepakatan damai. Misalnya ada kesepakatan damai, atau dengan pembayaran pembebasan harta pailit ya. Di sini dinyatakan bahwa ada kelemahan-kelemahan pembayaran utang ini melalui kepailitan. Ya, jadi skema pembayaran pailit ini, skemanya itu adalah debitur harus sukarela melaksanakan isi perdamaian kalau itu dia pakai perdamaian. Namun kalau perdamaian ini bisa dibatalkan jika dia merasa isi perdamaian itu merugikannya. Yang kedua adalah kepailitan ini bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya. Apabila kepailit ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung, pembayaran uang debitur yang sudah jatuh tempo dapat ditempuh dengan cara pendekatan persoalan dari masing-masing kreditor, atau dia bisa mengajukan gugatan sederhana. Tapi kalau memang hartanya sudah tidak ada, ya percuma aja. Kemudian pailit ini juga bisa dicabut ya. Pencabutan pailit ini di dalam kondisi kepailitan telah sah, maka dia akan tercabut apabila si debitur ini, kepailitan debitur dapat diusulkan oleh hakim pengawas untuk dicabut karena harta debitur pailit demikian minim atau sama sekali tidak ada ditemukan ya. Jadi itulah beberapa kekurangan atau kelemahan ataupun ya dimaksud kekurangan lah dari pailit ini. Nah, kemudian pengumuman dan rapat kreditor. Jadi ada yang namanya di sana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kreditor setelah adanya putusan pailit, yaitu mengumumkan kepailitan itu kepada debitur dalam Berita Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya 2 surat kabar ya. Jadi supaya orang-orang pada tahu nih, dan dia harus mengumpulkan barang-barang bukti, kwitansi-kwitansi yang sah agar diketahui para kreditornya dari si pailit tersebut ya. Pengumuman kepailitan dalam surat kabar memiliki makna yang sangat strategis, oleh karenanya para kreditor belum tentu mengetahui akan adanya kepailitan dari debitur tersebut. Makna pentingnya kreditor mengetahui adalah kepailitan debitornya adalah untuk mengajukan tagihan dan verifikasi utang. Jadi sebagai paralegal saya bertugas ini memastikan adanya pengumuman ya di koran ini ya. Kemudian ada rapat kreditor ya. Tanpa adanya pengajuan tagihan, proses verifikasi utang tersebut hampir dapat dipastikan kreditor tersebut tidak tercatat. Jadi bagi orang-orang yang sudah dijatuhkan pailit, kemudian ada rapat kreditor, ada orang yang kreditor tapi dia tidak menyerahkan bukti-bukti ya, tidak dicatat, tidak, istilahnya tidak terdata lah ya. Konsekuensinya tidak akan mendapatkan pembagian harta pailit ya. Pengumuman koran ini diumumkan di dalam jangka waktu 5 hari sejak keputusan pailit ditetapkan. Jadi diputuskan 5 hari setelah dinyatakan pailit.
maka hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditor pertama kepada para kreditornya dengan surat tercatat atau kurir selambat-lambatnya 5 hari sejak putusan pilot ditetapkan. Jadi di sini tugas paralegal adalah untuk hadir mewakili klien di rapat kreditor tersebut. Kemudian ongoing concern-nya apa? Usahanya. Ya, jika dipandang perlu, kurator berwenang atas persetujuan panitera kreditor untuk melanjutkan usaha debitor jika hal itu dipandang akan menguntungkan harta pilot. Jadi, seorang kurator itu yang sudah ada, misalnya ada perusahaan kah, atau yayasan kah, atau orang kah yang dipilotkan, maka hartanya tadi itu bisa dikembangkan. Jika dia punya usaha, dia tetap bisa dijalankan usahanya oleh kurator, jadi tidak dimatikan, ya. Untuk melancarkan pemberesan pilot, kurator harus segera membuat daftar utang-utang. Jadi ini adalah orang-orang yang kreditor, ya, dia harus menyampaikan bukti-bukti, ya, harta pilot, nama-nama dan tempat tinggalnya masing-masing para berpiutang ini serta jumlah piutang mereka. Nah, tagihan kreditor diajukan kepada kurator dengan melampirkan surat-surat bukti-bukti perhitungan agar dapat diketahui apakah kreditor yang bersangkutan mempunyai hak kebendaan seperti hak tanggung, gadai, fidusia, retensi, dan lain-lainnya, ya. Kemudian juga bisa melanjutkan usaha ini adalah segala tagihan yang diteliti, semua yang tadi bukti-bukti kwitansi, hutang piutang atau surat-suratnya, PPJB misalnya, atau ada kwitansi, ya, oleh kurator akan dicocokkan dengan catatan keterangan si pilot, ya, kemudian dimasukkan di dalam daftar. Jadi dibuat dulu daftar-daftarnya. Kemudian piutang yang disetujui dimasukkan ke dalam daftar piutang, yang diakui dan dibantah dimasukkan ke dalam daftar yang terpisah dengan mencantumkan alasan-alasan bantahannya serta daftar piutang yang diragukan atau yang tidak jelas, ya. Misalnya ngaku-ngaku doang nih duitnya dia ada utang sekian, buktinya nggak ada, ya. Atau hanya bukti SMS, tidak ada bukti transfernya. Ya. Tugas paralegal di sini adalah untuk membuat surat kepada kurator atau memastikan semua surat bukti utang klien sudah cocok. Nah, jadi di sini saya sudah menyampaikan beberapa tugas, ya. Paralegal ini adalah melakukan pencatatan dan identifikasi semua aset yang dimiliki oleh debitor. Itu yang pertama. Kedua, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan kepemilikan dan nilai aset, ya. Kemudian juga berkomunikasi, mengkoordinasikan antara debitor dan kreditor, menyampaikan informasi terkait kondisi nilai-nilai aset kepada kreditor bahwa asetnya itu sekian, gitu. Dan itu harus dibagi rata. Misalnya sekarang nih kerugian hutangnya 5 miliar, cuma hartanya 3 miliar nih. Nah, 3 miliar ini dikeluarkan dulu biaya kuratornya, kemudian baru sisanya dibagi sesuai porsi persentasi dari hutang-hutangnya. Syukur-syukur mencukupi, syukur-syukur lebih, sehingga biaya hutang bisa dibayarkan seluruhnya, gitu, ya. Kemudian juga menghitung aset-aset yang bisa dijual atau dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang. Nah, demikianlah sedikit panjang, ya. Ini pertemuan ke-9 ini hanya 1 kali pertemuan. Di sini juga disampaikan terkait pengajuan PKPU, ya. Di sini saya hanya ingin menegaskan tugas paralegal untuk menguruskan aset debitor dalam status PKPU, ya. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.